menimbulkan komplikasi atau hal-hal yang lebih berat, reaksi hospitalisasinya pun di sini setiap anak akan lebih meningkat lagi dan bervariasi tentunya tergantung dari tingkatan usia anak yang mengalami rawat inap atau mengalami hospitalisasi. Faktor lainnya adalah prosedur yang menyakitkan karena tidak bisa kita bantah semua prosedur itu tidak sakit. Yang sifatnya invasif, ya injeksi itu tetap aja menyakitkan ya. Pasang infus atau ganti perban atau hal-hal lain yang sifatnya invasif itu ya risiko sakit bisa ditemukan pada anak. Atau adanya rasa takut karena adanya kemudian atau cacat itu pun bisa dirasakan oleh beberapa anak yang sudah agak dewasa atau anak usia sekolah ke atas ya. Dan di sini faktor lain juga karena berpisah dengan orang tua atau dengan sibling. Apa yang terjadi ketika anak mengalami hospitalisasi? Yang pertama bisa mengakibatkan perubahan pada konsep dirinya. Mohon maaf kalau saya masih belum maksimal ya. Mudah-mudahan masih terdengar dengan jelas. Masih terdengar dengan jelas suara saya? Terdengar Ibu Masih isi. bisa. Siap Ibu. Kasih Bu. Saya izin sesekali untuk minum mungkin ya, tanpa izin langsung minum saja nanti ya. Yang pertama karena konsep adanya perubahan konsep diri akibat penyakit yang diderita tindakan, apalagi tindakannya adanya pembedahan atau penyakit yang mengakibatkan perubahan dari citra tubuhnya. Sini bisa menyebabkan anak mengalami perubahan peran atau ideal dirinya, bahkan harga dirinya atau mungkin identitasnya. Jadi di sini dari perubahan ini pun bisa lebih berdampak terhadap anak ketika anak dirawat di rumah sakit atau bisa sampai mengalami regresi, yaitu kondisi di mana anak mengalami kemunduran dari perkembangan yang tadinya misalnya anak 2 tahun sudah bisa toilet training, tapi karena tiba-tiba dia harus dirawat di rumah sakit, dia mengalami regresi yang tadinya bisa sendiri ke toilet misalnya atau bisa menyampaikan pada saat baru masuk rumah sakit bisa saja anak sembarangan ya. Izin ada dulu di sini sebentar.
Ya, Alhamdulillah di sini adanya sudah selesai. Kita lanjut saja. Jadi perubahan yang terjadi akibat hospitalisasi yang pertama bisa mengakibatkan perubahan konsep diri pada anak. Yang keduanya bisa mengalami regresi. Anak yang tadinya sudah mandiri bisa berubah mengalami kemunduran dari perkembangannya. Yang ketiga bisa jadi anak menjadi dependensi. Di sini anak merasa tidak berdaya dan akhirnya selalu tergantung yang minimalnya pada orang tuanya. Bahkan ada anak yang tidak bisa lepas dengan orang tuanya. Yang keempat ada depersonalisasi, yaitu peran sakit yang dialami oleh anak menyebabkan perubahan dari kepribadiannya yang menjadi tidak realistis. Tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan atau adanya perubahan identitas dari anak itu sendiri sehingga agak sulit untuk bekerja sama dalam mengatasi masalahnya. Dan biasanya anak ya tidak kooperatif dengan nakes di sini. Dan selanjutnya ada takut dan ansietas. Perasaan takut dan ansietas timbul karena persepsi yang salah terhadap penyakitnya. Ya banyak eh, ya banyak hal-hal yang dipikirkannya jauh lebih jelek dari yang sesungguhnya ya. Jangankan anak-anak, mungkin kita sebagai orang dewasa saja, jangan-jangan itu selalu muncul ya. Kita ada keluhan ini, jangan-jangan akan terjadi ini. Begitupun pada anak-anak. Yang selanjutnya adalah kehilangan dan perpisahan. Ini yang sangat menonjol dari hospitalisasi. Kehilangan dan perpisahan selama klien dirawat di sini karena lingkungan yang memang terasa asing oleh anak sehingga terjadinya perpisahan dengan keluarga dan adanya kehilangan kebebasan yang mungkin di rumah bisa ya tidur di ruang tamu mungkin atau bisa bermain di mana saja di rumahnya di beberapa ruangan yang dia sukai tapi ketika di rumah sakit ya dia hanya bisa di tempat tidurnya saja atau sesekali keluar itu pun kalau rumah sakitnya yang memang nyaman. Dan rumah sakit tidak ada yang nyaman ya, tapi minimal rumah sakit sekarang sudah banyak rumah sakit yang ramah anak. Ada tempat bermain untuk anaknya. Dan di sini eh, hospitalisasi ini merupakan reaksi yang sifatnya individual. Jadi setiap anak responnya akan berbeda, sangat dipengaruhi oleh perkembangannya, sangat dipengaruhi oleh pengalamannya, dan akan eh, menimbulkan coping yang berbeda setiap anak. Ada anak yang bisa beradaptasi dengan baik, ada anak yang bisa menimbulkan beberapa hal yang tadi disampaikan, sampai ada konsep diri pun di situ bisa berubah, dipersonalisasi pun bisa berubah, namun tentunya tidak semua anak mengalami hal itu. Ada beberapa yang bisa beradaptasi. Pada umumnya di sini reaksi anak terhadap sakit adalah kecemasan karena perpisahan, kehilangan, pelukaan tubuh atau adanya rasa nyeri. Tadi perwakilan dari mahasiswa pun ada yang menyampaikan adanya kecemasan. Di sini bagaimana reaksi anak pada hospitalisasi berdasarkan tingkatannya pada anak usia 0 sampai 1 tahun atau bayi di sini dampak dari perpisahan di sini akan timbul masalah sesuai dengan teori dari Erikson bahwa di Erikson itu yang psikososial di tahun pertama ini antara mistrust dan trust. Sehingga di sini ketika anak masih bisa beradaptasi dengan baik, ya anak masih bisa mempunyai rasa percaya diri. Namun ketika anak menjadi tidak percaya terhadap orang lain, ya berarti dia masuk ke dalam kelompok mistrust di situ. Ketika usianya lebih dari 6 bulan, anak sudah mengalami stranger ansietas. Dia sudah mulai cemas ketika dia berhadapan dengan orang lain. Sehingga reaksi hospitalisasinya pun bisa ditemukan anak menangis dengan keras atau anak menunjukkan pergerakan tubuh yang berubah-ubah atau ekspresi wajah yang tidak menyenangkan itu akan ditunjukkan oleh beberapa anak di usia infan atau bayi. Bagaimana untuk anak toddler? Toddler itu 2 sampai 3 tahun. Sumber utama pada toddler, karena di sini sudah lebih dari 6 bulan, tadi adalah cemas akibat perpisahan, dan di sini respon perilaku anak pun ada tahapannya di usia toddler. Pada tahap protes, anak biasanya menunjukkan sikap yang menangis, menjerit, atau menolak perhatian dari orang lain. Ketika anak sudah putus asa, di sini menangisnya sudah berkurang. Anak tak aktif, tidak aktif ya. Anak kurang menunjukkan minat dari bermainnya atau sedih dan apatis. Jadi ketika anak toddler itu diam, kita harus melihat apakah diamnya karena sudah beradaptasi atau diamnya sudah masuk ke fase putus asa. Ketika beradaptasi tentunya anak walaupun diam atau tenang ya, tenang dengan diam itu beda ya. Kalau tenang anaknya tenang tapi dia kooperatif.
Tapi kalau masuk ke putus asa, dia tidak aktif, tapi dia ya tidak ada kooperatif. Kalau di sini bahasanya kurang menunjukkan minat bermain, sedih atau apatis. Atau anak sudah masuk ke pengingkaran atau denial. Atau anak sudah mulai menerima ya. Kalau sudah menerima berarti itu anak akan sangat kooperatif. Dan di sini sudah membina hubungan secara dangkal atau anak mulai menyukai lingkungan. Jadi tahapannya dari mulai protes sampai mengingkari dan akhirnya ada perubahan, sudah menerima, ada hubungan dan akhirnya anak bisa mulai beradaptasi dengan lingkungannya. Untuk usia prasekolah di sini 3 sampai 6 tahun, kalau anak mengalami reaksi hospitalisasi, biasanya akan menunjukkan diri dengan menolak untuk makan atau sering bertanya, kenapa saya atau adik di rumah sakit, kenapa harus dilakukan tindakan apa yang dia terima di situ. Menangisnya sudah perlahan di usia prasekolah. Dan anak di sini bisa juga sampai tidak kooperatif terhadap petugas dari nakes. Perawatan di rumah sakit ini bisa mengakibatkan adanya kehilangan kontrol pada anak dan adanya pembatasan aktivitas pada anak. Seringkali dipersepsikan oleh anak sekolah di sini sebagai hukuman, sehingga anak ada perasaan malu, takut, sehingga menimbulkan reaksi agresif, marah, berontak, atau tidak mau bekerja sama dengan perawat. Jika anak usia sekolahnya yang memang tidak bisa beradaptasi ya. Kalau yang bisa beradaptasi biasanya akan lebih baik lagi. Di sini yang masa sekolah di usia 6 sampai 12 tahun perawatan di rumah sakit memaksakan menekan lingkungan yang dicintainya, keluarganya, kelompok sosialnya, sehingga menimbulkan kecemasan. Kehilangan kontrol terhadap perubahan di sini dalam keluarganya atau kelompok sosialnya, atau perasaan takut mati anak usia sekolah, adanya kelemahan fisik, reaksi nyeri, ini bisa digambarkan dengan verbal atau non-verbal. Jadi usia 6 sampai 12 sudah bisa menyampaikan apa yang dirasakannya. Untuk remaja 12 sampai 18 tahun di sini, anak remaja begitu percaya dan terpengaruh kelompok sebayanya. Saat masuk ke rumah sakit karena perpisahan di sini ada hal-hal yang dirasakan oleh anak. Di antaranya ya sama pembatasan aktivitas di sini bisa terjadi dan kehilangan kontrol pun bisa muncul. Bagaimana kondisi yang akan ditemukan oleh anak di sini, anak akan menolak perawatan atau anak tidak kooperatif. Perasaan sakit akibat pelukaan di sini bisa menimbulkan bertanya-tanya, menarik diri, atau menolak kehadiran orang lain. Namun dari beberapa tingkatan ini, semakin besar anak, umumnya eh, lebih banyak yang mudah beradaptasi. Namun ketika tidak mampu beradaptasi, tanda-tanda yang disampaikan di sini ya seperti ini. Jadi usia remaja pun masih ada yang mengalami penolakan. Namun umumnya jauh lebih baik dibandingkan dengan anak yang ada di bawahnya. Bagaimana reaksi orang tua terhadap hospitalisasi di sini orang tua pun sama, apalagi dengan penyakit anak yang kronis atau bahkan keganasan, biasanya takut dan cemas di sini pun akan dirasakan oleh orang tua. Bahkan ada yang ya sampai mengalami frustasi. Beberapa orang tua yang tiba-tiba anaknya mendapatkan diagnosa tertentu. Apalagi kalau anaknya ada tindakan-tindakan yang lain yang cukup memberatkan. Sehingga di sini banyak orang tua yang takut kehilangan dengan anaknya. Yang bisa disebabkan oleh beberapa prosedur yang menyakitkan atau tentang diagnosa medis yang cukup menakutkan ya. Penyakit-penyakit keganasan, talasemi, leukemia, di antaranya kalau talasemi bukan keganasan ya, hematologi ya. Atau perawatan yang tidak direncanakan. Atau adanya pengalaman perawatan sebelumnya yang memang dirasakan oleh orang tua atau kondisi terminal dari perilaku isolasi atau tidak mau didekati oleh orang lain dan perasaan frustasi. Kondisi yang tidak mengalami perubahan perilaku, tidak kooperatif, putus asa, menolak tindakan dan reaksi dari saudara kandung terhadap perawatan anak di rumah sakit pun di sini bisa muncul beberapa tanda berikut di sini. Bisa adanya marah, cemburu, benci atau adanya rasa bersalah. Nah, bagaimana perawatan anak dan keluarga khususnya dalam situasi di rumah sakit. Secara umum, unit pediatrik anak yang dirawat khususnya dalam eh, yang bisa rawat jalan atau ada juga yang harus di ruangan isolasi atau ada juga yang harus mendapatkan intensive care. Di sini
bagaimana yang akan terjadi. Di sini untuk yang rawat jalan atau outpatient di sini memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk anak saat keadaan mendesak atau adanya ya kondisi sakit yang tiba-tiba harus anak dirawat di rumah sakit. Apa manfaat dari rawat jalan? Rawat jalan stresornya lebih rendah dibandingkan dengan yang rawat inap. Dan tentunya ketika rawat jalan bisa meminimalkan masuknya infeksi dan biaya pun bisa lebih rendah. Kalau menggunakan umum, kalau menggunakan BPJS ya sama aja gratis ya. Dan selanjutnya menunggu selalu tidak dapat dihindari. Ketika rawat jalan biasanya masalah yang dirasakan oleh keluarga adalah menunggu yang cukup lama ya. Apalagi sekarang yang BPJS ya di situ kalau yang tahu mungkin celahnya ada yang menganggap biasa saja. Tapi untuk yang pertama kali rata-rata banyak yang mengeluh ya karena memang belum bisa mengkondisikan apa atau apa dulu yang harus mereka siapkan. Sehingga di sini diperlukan alat komunikasi yang bisa menjadi perantara antara anak dan orang tua atau anak dan keluarganya di sini. Bagaimana ketika masuk ke ruang isolasi? Di ruang isolasi di sini stresornya jauh lebih tinggi karena biasanya di isolasi terbatas bahkan sendiri ya ruangannya sehingga lingkungan pun menjadi cukup cukup berbeda dengan ruang nginap-inap biasa. Tentunya nakes pun penampilannya sedikit berbeda ya biasanya ketika ada di ruang isolasi. APD-nya biasanya jauh lebih lengkap. Sehingga di sini kita sebagai perawat pun harus mampu bisa menjelaskan pada anak. Nih, pada saat orientasi di sini, orientasi untuk waktu dan tempat akan mempengaruhi dan stresor ini diperparah dengan anak-anak yang dibatasi ya karena anak tidak paham tentang isolasi ya. Ketika anak tempatkan di ruang isolasi, persiapan penting yang dilakukan untuk anak adalah di sini anak harus merasa ya dikontrol itu merasa terawasi, tidak merasa eh, dibuang ya karena biasanya tempatnya khusus ya. Pada anak muda, kata yang paling bagus adalah menjelaskan secara sederhana. Jadi kalau anaknya memang kooperatif, kita harus menjelaskan kenapa anak itu harus ada di ruang isolasi. Kalau di beberapa rumah sakit yang sudah eh, bagus apa ya penjelasannya sih kadang-kadang ada yang sudah mengenalkan dulu ini ruang isolasi ininya gini seperti apa atau ada kunjungan atau ada tur rumah sakit ruangan ini seperti ini sehingga pada saat anak dirawat anak tidak terlalu merasa aneh ya dan tentunya alasan dirawat di isolasi kita pun harus menyampaikan agar anak bisa diminimalkan dari bakteri atau kuman yang bisa memperberat kondisi dari anak itu sendiri. Atau suatu kondisi yang di emergency, emergency di sini eh, pengalamannya lebih menegangkan ya di sini bisa menimbulkan trauma karena di emergency tentunya tindakannya pun serba cepat atau mungkin bisa melihat kondisi-kondisi yang agak agak menegangkan ya. Ada orang yang teriak-teriak atau ada orang yang menangis mungkin ya. Tiba-tiba ada yang mengalami kecelakaan atau ada juga yang eh, sangat parah ketika datang akhirnya tidak tertolong itu pun bisa menimbulkan trauma pada anak yang dirawat di rumah sakit. Di sini ketika tiba-tiba mengalami sakit dan terjadi cedera, di sini waktunya pun singkat untuk bisa menjelaskan. Nah, di sini kita harus bisa memahami bagaimana cara menjelaskan pada anak yang dirawat di emergensi atau ada mendapatkan perawatan di emergensi. Untuk ICU di sini, ketika masuk ke ruangan ICU, ini pun bisa mengakibatkan trauma atau rasa takut pada anak dan bayi, anak dan keluarga. Jangankan pasien yang masuk ke ICU, kita pun mungkin ketika pertama kali merasakan nggak dulu saat T3 mungkin ya, ketika kita pertama kali masuk ke ruang intensif, sebagai nakes saja kita merasakan ketegangan yang berbeda dibandingkan dengan ketika masuk ke ruang rawat inap, apalagi ketika posisinya sebagai pasien ya. Secara alamiah, parahnya penyakit
atau adanya pengakuan keadaan di ruang ICU ini merupakan faktor utama yang bisa mengakibatkan reaksi hospitalisasi pada orang tua ya. Tingkat stresnya jauh lebih besar pada orang tua maupun pada anaknya ketika di ICU. Di sini ketika kita memahami reaksi hospitalisasi berarti kita harus melakukan pendekatannya yang berbeda ya. Karena tadi beberapa kondisi reaksi hospitalisasi akan menimbulkan respon-respon yang berbeda yang dipengaruhi oleh tingkat perkembangan anak yang berbeda-beda ya. Dan tanyakan dari reaksi hospitalisasi, kalau tidak ada, kalau tidak ada untuk reaksi hospitalisasi kita lanjut saja ya. Karena sudah asal, kita mau sholat dulu atau mau lanjut? Lanjut aja ya. Lanjut aja ya, mudah-mudahan kita tidak sampai jam setengah 6 sudah bisa selesai. Selain hospitalisasi, kondisi yang mengharuskan anak dirawat di rumah sakit, kita pun harus memahami konsep bermain. Kenapa? Karena tadi dari reaksi hospitalisasi, beberapa anak ada yang hanya mengalami rasa takut atau cemas saja, tapi ada yang anak sampai mengalami frustasi ya. Secara umumnya seperti itu, tergantung dari tingkatan usianya. Ketika kita tahu kondisi itu, kita pun harus memahami bahwa tugas anak itu adalah bermain. Namun permainannya seperti apa yang harus kita tawarkan kepada anak? Karena bermain pun harus dikondisikan sesuai dengan tingkat kesehatan anak. Jangan sampai anak yang harusnya bed rest, kita menganjurkan bermainnya yang membutuhkan energi yang besar ya. Di sini ketika kita berbicara tentang bermain, bermain ini adalah aktivitas yang dilakukan dengan atau tanpa alat. Jadi tidak selamanya itu harus ada alatnya. Yang penting kita bisa memunculkan hiburan atau anak menjadi senang. Bagaimana caranya anak tidak takutan? Karena ketika anak bisa senang, berarti anak bisa meminimalkan traumanya. Nah, di sini definisi lain merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menjadi sarana belajar. Karena dengan bermain, anak pun bisa belajar. Seperti apa dan sifatnya belajar, kita bisa menggunakan lingkungan sekitar kita gitu. Hanya melihat kertas yang berbeda saja, sebetulnya itu bisa dijadikan karena bermain dengan anak ini kertas warna apa itu kan seperti bermain padahal itu belajar untuk mengetes anak sudah memahami warna apa saja ya. Di sini ada bermain terapeutik sering digunakan untuk mengurangi penyakit atau reaksi hospitalisasi dan menyiapkan anak dalam prosedur terapeutik. Jadi bermain terapeutik ya, bermain yang mempunyai tujuan untuk meminimalkan anak ya, tetap meminimalkan trauma. Bisa trauma karena akan ada tindakan, bisa traumatik karena proses dari hospitalisasi. Apa tujuannya bermain? Di sini mengenal diri sendiri, belajar menghadapi lingkungan, belajar berinteraksi, mengungkapkan perasaan, beradaptasi. Di sini terhadap tuntutan sosial dan menghubungkan sesuatu dengan situasi. Kenapa dikatakan bisa mengenal diri sendiri? Karena dengan bermain yang tadinya anaknya misalnya tidak pernah diajak bersosialisasi dan diajak bermainnya dengan beberapa anak yang lain, akhirnya bisa jadi anak, oh ternyata begini ya caranya ketika saya bermain dengan orang lain. Oh ternyata kalau eh, jadi orang tuh harus begini misalnya. Itu mungkin kita pun sebagai orang yang dewasa dulu mungkin pada saat masih SMP gitu ya, ketika ada tugas untuk diskusi, awal-awal mungkin kita bingung, apa sih yang dikatakan diskusi itu? Ternyata ketika diskusi, kalau kita memahami teorinya, ternyata kita mampu misalnya. Itu pun ya ini mungkin salah satu contoh anak pun bisa mengenal diri sendiri bahwa dirinya menganggap oh ternyata saya bisa, ternyata saya mampu misalnya. Atau menghadapi lingkungan, ternyata kalau menemukan hal-hal tertentu harus seperti apa, berinteraksi itu sangat jelas, apalagi kalau bermainnya
yang sifatnya berkelompok, mengungkapkan perasaan, itu pun ya ketika bermain atau bermain yang sifatnya berkelompok, di situ kan ada bermain yang bagaimana kita bisa saling mengenal antara yang satu dengan yang lain atau saling menyampaikan pendapatnya. Dan akhirnya pun bisa menghubungkan sesuatu dengan situasi. Di sini, dengan bermain di sini dapat menjadi teknik pengalihan perhatian. Karena dengan bermain, anak yang tadinya sakit ya dia teralihkan, bisa menjadi distraksi atau membantu anak agar merasa lebih santai lagi, membantu anak merasa lebih nyaman dari lingkungan sakitnya, bantu mengurangi stres akibat perpisahan karena tadi reaksi hospitalisasi tadi, atau sebagai alat untuk melepas ketegangan dan mengungkapkan perasaan serta meningkatkan interaksi dan perkembangan sikap yang positif terhadap orang lain ya. Jadi bermain itu sesuatu yang sangat positif untuk anak karena semakin sering berinteraksi, anak akan meminimalkan egonya karena dia sudah mulai menyadari ketika berhubungan dengan orang lain harus begini, ketika berhubungan dengan orang lain harus ada sifat mengalah mungkin ya. Ini pun akan menambah sikap yang lebih positif. Yang lain-lain mungkin saya tidak akan jelaskan ya. Izin Ibu untuk Ya, slide-nya belum maju. ah, belum? Ini sudah manfaat belum? Baru masih di judul Ibu yang hospitalisasi. Oh. Kalau saya bergeser, sebentar. Ya, sudah mulai panas berarti. Ya, mau di skip juga ternyata nggak bisa sebentar ya. Saya coba. Ngehang. Kita coba tutup dulu. Hmm, Saya tutup yang tadi. Sudah terlihat manfaat dari terapi bermain? Siap sudah Sudah Ibu. Ibu. Sudah ya. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan. Sudah berpindah sekarang manfaat terapi bermainnya sebagai media? Siap sudah Bu. Ya, selanjutnya manfaat terapi bermain yang lainnya sebagai media untuk mengekspresikan ide-ide, sebagai media untuk mencapai tujuan terapeutik atau proses penyembuhan, bisa juga menempatkan anak pada peran aktif tergantung permainan yang memang sedang diberikannya atau sedang dilakukannya, serta memberi kesempatan pada anak untuk menentukan pilihan atau di sini bagaimana anak bisa eh, mengendalikan dirinya. Apa prinsip bermain di rumah sakit? Di sini yang pertama, permainan tidak boleh bertentangan dengan pengobatan yang sedang dijalankan. Apabila anak harus bed rest, tentunya harus ada permainan yang hanya bisa dilakukan di tempat tidur. Apa saja contoh-contohnya di sini yang bisa dilakukan di tempat tidur? Bisa anak membaca, mungkin dikasih buku cerita atau komik-komik atau mobil-mobilan yang tidak ada remote controlnya, atau mungkin bermain puzzle, tapi tergantung dari usia anaknya, tergantung dari perkembangan anaknya. Dan keping puzzle-nya harus disesuaikan. Dan sampai anak usia 1 tahun atau 0 sampai 1 tahun dikasih puzzle itu kurang, kurang maksimal ya. Karena ya anak masih belum bisa, ya kognitifnya masih terbatas dan masih dalam fase oral, bisa-bisa malah dimasukkan ke mulut anak. Di situ harus betul-betul kita memastikan apakah permainan ini sesuai dengan perkembangannya atau tidak ya. Selanjutnya permainan yang tidak membutuhkan banyak energi, sifatnya singkat dan sederhana, ya tentunya tujuannya agar anak tidak mengalami kelelahan. Ya ini contoh yang bisa kita gunakan, misalnya bagaimana menggambar, mewarnai, atau bermain boneka, atau bercerita pun di sini masih bisa digunakan. Dan selanjutnya adalah permainan yang harus mempertimbangkan keamanan anak, seperti apa permainan yang bisa mempertimbangkan keamanan anak. Ini jangan sampai permainannya itu merangsang anak untuk berlari. Harus diminimalkan dari hal-hal tersebut. Tadi pemilihan mobil jangan menggunakan remote control, karena dengan remote control awalnya hanya menggerakkan dari remote-nya saja, tanpa sadar biasanya anak akan lari mengambil mobil yang digerakkannya ketika tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu jangan sampai diberikan ya.
Yang selanjutnya adalah permainan harus melibatkan kelompok umur yang sama kalau memungkinkan anaknya ya. Apabila permainan dilakukan khusus di kamar bermain secara berkelompok, permainan harus sesuai dengan umurnya. Jangan yang berbeda-beda karena akan menimbulkan persepsi yang berbeda, akan menimbulkan persaingan yang berbeda kalau usianya tidak sama ya. Selanjutnya di sini harus melibatkan orang tua. Dan di sini harus diingatkan karena di sini bahasanya pun ada kewajiban ya. Orang tua memiliki kewajiban agar anak tetap mendapatkan stimulasi tumbuh kembang walaupun anak sedang dirawat di rumah sakit. Dan kita sebagai perawat harus bisa memfasilitasi bagaimana ketika anak dirawat di rumah sakit, anak tadi tidak mengalami traumatik atau tidak mengalami reaksi hospitalisasi yang berlebihan sehingga kita dibekali atau dikenalkan pentingnya tentang terapi bermain. Bahkan sekarang di beberapa rumah sakit, termasuk Hasan Sadikin sangat luar biasa sekarang mengkondisikan bagaimana ruangan-ruangan, terutama yang mengalami keganasan itu luar biasa. Perawat-perawatnya sudah mengkondisikan diri bagaimana cara berpakaiannya, alat bermainnya seperti apa, bahkan ruangannya pun sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Mungkin kalau yang sudah lama tidak ke Hasan Sadikin, selain itu ya perawat anaknya pun jauh lebih lebih ramah dibandingkan dengan zaman saya dulu baru mengenal jadi perawat. Itu sangat berbeda. Makin di sini sekarang perawat luar biasa, sangat berbeda ketika kita ada di ruang anak dengan ada di ruang dewasa ya. Bagaimana klasifikasi dari permainan? Ada yang berdasarkan isi, ada yang berdasarkan karakter sosial. Di sini yang berdasarkan isi permainan ada sosial afektif. Seperti apa sosial afektif ini? Merasakan kesenangan dalam hubungan dengan orang lain. Ini sudah berpindah slide saya. Siap sudah Ibu. Sudah ya. Ya, terima kasih. Selain sosial afektif, ada juga rasa senang. Eh, Rasa senang ini anak ada pengalaman stimulasi dan tentunya menyenangkan untuk anak dan ada juga yang bisa melatih keterampilannya. Jadi di sini bahasanya keterampilan, jadi anak bisa menguasai keterampilan baru. Ada juga yang unoccupied di sini memfokuskan perhatian secara singkat pada hal yang menarik perhatian. Dan ada juga sifatnya dramatik atau pura-pura bermain peran di sini. Dan ada juga yang bermain game dengan permainan dengan aturan-aturan tertentu ya. Dan permainan berdasarkan karakter sosial di sini ada yang hanya sebagai pengamat saja, ada yang bermain tunggal, ada yang bermain paralel. Yang pengamat di sini memperhatikan apa yang dilakukan anak yang lain, tetapi tidak ikut terlibat permainan ya. Di sini hanya mengamati orang lain saja, itu pun sudah bagian dari bermain. Tunggal di sini anak bermain sendiri dengan mainan yang berbeda dengan mainan yang digunakan anak lain di tempat yang sama. Di sini bermain sendiri dengan mainan yang berbeda. Ada juga paralel di sini, anak bermain secara mandiri, tetapi di antara anak-anak anak lain di sini ya, untuk paralel. Dan ada berdasarkan karakteristik sosial ini ada juga asosiatif dan kooperatif. Asosiatif ini bermain bersama dan mengerjakan aktivitas serupa atau bahkan sama tetapi tidak ada pembagian kerja, jadi tetap masing-masing dan aktivitas yang serupa. Kalau kooperatif, permainan kerjasama bersifat teratur dan anak bermain dalam kelompok dengan anak yang lain. Jadi ada pembagian kelompok yang harus dikerjakan dan ada pembagian tugas untuk kooperatif ini. Bagaimana untuk tingkatan bermain di sini? Tingkatan bermain ada yang imitatif, ada yang formal, ada yang kompetitif. Yang imitatif ini permainan meniru, imitasi ya. Jadi meniru, memainkan bersama orang lain, misalnya petak umpet atau yang lainnya, atau gerak-gerakan yang memang untuk ditiru. Dan tentunya ini dikondisikan untuk anak-anak tertentu. Bisa saja ini anak-anak yang ada di eh, rawat jalan ketika nunggu tindakan misalnya atau di ruang rawat inap tapi anaknya bukan anak dengan penyakit infeksi ya untuk imitatif ini. Atau formal di sini permainan yang mempertahankan diri di sini dan bisa mempertahankan apa yang memang sedang dipermainkan oleh anak itu sendiri ya.
Kompetitif di sini permainan untuk memenangkan dan mendapatkan penghargaan atau mengandung unsur perlombaan. Jadi ada persaingan ketika menjadi bagian dari kompetitif di sini. Bagaimana fungsi dari bermain di sini? Fungsi bermain di sini bisa meningkatkan perkembangan sensori motor. Apa itu sensori motor? Permainan yang aktif untuk perkembangan dari fungsi ototnya. Ini dengan cara apa? Dengan stimulasi taktil. Jadi ada stimulasi taktil biasanya pada anak-anak yang eh, prasekolah anak di bawah prasekolah biasanya di sini. Simulasi taktil pada bayi itu salah satu proses bermain ini bisa meningkatkan sensorinya dan auditorius bagaimana pendengarannya atau visual dan kinestetik ini bisa ditemukan pada semua tingkatan. Atau di sini fungsi lainnya bisa melepaskan kelebihan energi. Biasanya yang melepaskan kelebihan energi ini diberikan pada anak-anak ABK yang eh, ya ABK yang tidak bisa konsentrasi penuh. Biasanya anak dengan autis atau hiperaktif ini kadang-kadang diberi permainan yang bisa melepas energinya. Selanjutnya bisa juga fungsinya sebagai perkembangan intelektual. Intelektual di sini belajar mengenal warna, bentuk, ukuran, dan fungsi objek di sini bisa meningkatkan perkembangan intelektual dan mengembangkan keterampilan berbahasa. Karena bahasa pun di situ salah satu bermain kalau kita memodifikasinya dengan baik, sehingga tadi dikatakan bermain itu tidak selamanya harus menggunakan alat ya, atau mengembangkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Ketika kita diberikan permainan, contohnya apa, puzzle mungkin ya, karena puzzle pun harus membentuk apa, atau ya selain puzzle apa yang untuk menyusun ya balok itu pun kan ada proses intelektual di situ. Bagaimana bisa menyusun sesuai dengan bentuk yang diharapkan. Selain mempengaruhi perkembangan tadi, dengan bermain pun anak bisa jadi kreatif, belajar bereksperimen, dan mencoba ide-ide baru. Kita bisa memberikan anak lebih meningkatkan kreativitasnya lagi, serta merangsang eksplorasi. Jadi anak lebih mencari tahu apa yang dia inginkan. Selain itu, fungsi lainnya adalah kesadaran diri, belajar mengenal diri dan posisi, mengatur tingkah laku, mempelajari kemampuan diri ya. Itu bisa ditemukan pada anak ketika anak diajak untuk bermain. Selain itu juga ada nilai moral. Kenapa nilai moral bisa kita sebutkan sebagai fungsi bermain? Karena anak pun dengan bermain bisa mengetahui hal benar atau salah. Atau anak pun bisa menyesuaikan diri dengan standar dari kelompoknya, atau bisa juga membentuk perilaku. Karena tadi dalam bermain pun ada imitasi ya. Bagaimana kita bisa meniru orang, hal yang baik itu harus seperti apa misalnya. Yang mengalah itu seperti apa. Anak-anak yang eh, tidak bisa mengalah itu akan dampaknya seperti apa gitu. Itu salah satu fungsi secara moral yang bisa didapatkan. Atau di sini punya juga manfaat yang telah petik. Di sini dengan memberikan sarana melepaskan diri dari ketegangan dan stres yang dia hadapi, atau belajar menyampaikan rasa takut atau keinginan dan kebutuhannya, dan bisa juga mengontrol agresi dan kecenderungan destruktif ya. Jadi anak-anak yang eh, terlalu agresif pun di sini akan bisa terkontrol. Bagaimana contoh permainannya? Di sini ada perkembangan sensori motor, naik sepeda, lomba lari. Ini tentunya yang naik sepeda dan lomba lari bisa dilakukannya di ya anak-anak dengan bukan penyakit infeksi ya. Perkembangan intelektual, contohnya Fajel, untuk sosialisasi, contohnya bermain peran di sini akan bisa digunakan. Untuk kreativitas dari mewarnai, atau mencoba mencampur warna, Play-Doh mungkin bisa dilakukan. Untuk kesadaran diri, semua permainan di sini, karena setiap permainan ada aturannya, sehingga kesadaran diri dan nilai moral pun bisa diambil oleh anak-anak. Untuk manfaat terapeutik di sini, permainan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak saat anak
mengalami hospitalisasi. Untuk mainan anak di sini, tipe mainan yang dipilih dan atau diberikan untuk anak dapat memfasilitasi perkembangan anak. Replika kecil dari budaya dan alat-alatnya bisa membantu mengasimilasi budaya. Jadi ya benda-benda kecil yang bisa mewakili budaya tertentu ini bisa dikenalkan melalui bermain ya. Di sini keamanan mainan pun kita harus perhatikan dari mulai memilih mainan harus berdasarkan usia dan kemampuan anak. Tadi sempat saya sampaikan pada anak usia 1 tahun tentunya jangan berikan mainan yang terlalu kecil karena anak dalam fase oral misalnya sehingga sangat berisiko. Mainan kecilnya bukan dimainkan malah dimakan. Selanjutnya, upaya anak dan orang tua ini pun harapan anak dan orang tua pun harus disesuaikan dan tanggung jawab orang tua pun di sini harus eh, terjamin sehingga setiap permainan terjamin keamanannya dan memiliki nilai manfaat untuk anaknya. Ini untuk bermain. Ada yang tanyakan untuk bermain? Cukup untuk bermain? Nggak cukup. Ya, Cukup, Bu. sebentar saya tinggal ya. Saya tidak terlalu eh, menerangkan lebih detail untuk bermain karena intinya bermain itu adalah tadi bagaimana kita mengajak anak bersenang-senang ya. Dan tidak selamanya bermain itu harus menggunakan alat, tapi kita harus mengenal tadi tujuannya untuk apa, fungsinya ke arah mana. Untuk selanjutnya di sini imunisasi ya. Imunisasi di sini eh, cukup banyak istilah yang perlu kita pahami. Tadi selain Mbak siapa tadi Meli ya yang ada di ruang poli, Mbak Siap, Meli. Ibu, Wah, izin. Meli, panggilannya Meli apa Meli? Mei aja, Ibu, izin. Mei. Ya, saya panggil Mei saja ya. Mbak Mei di polinya imunisasinya yang sering dilakukan apakah semua imunisasi dasar atau imunisasi yang non PPI juga ada? Paling ada, Ibu, tapi kebanyakan sih imunisasi dasar, Ibu. Kebanyakan imunisasi dasar ya. Ya. Kalau imunisasi di rumah sakit tentunya berbayar ya. Kenapa, Ibu, izin? Kalau imunisasi gratis itu kan bisa didapatkan di posyandu Ya, atau di puskesmas ya. Kalau ke ya. rumah sakit itu Kalau berbayar atau bisa pakai BPJS? izin, Bu, kalau misalkan rumah sakit mah berbayar sih, Ibu. Kalau misalkan Ya, gratis mah paling yang HB0 aja, yang bayi baru lahir, kayak baru dengan lahir. ini BPJS baru bisa Nah, gratis sih. ya, terima kasih informasinya. Mungkin nanti eh, saya akan bertanya terkait imunisasi yang dianggap baru gitu ya dan tidak masuk ke dalam imunisasi gratis. Di antaranya ada yang tipoid ya. Apakah tipoid sekarang sudah banyak yang melakukan atau anak-anak yang dibawa untuk mendapatkan imunisasi tipoid? Ada nggak di polinya? Di rumah sakit mana Teh Meli? Teh Mei? Siap. Bu, di Rumah Sakit Padalarang, Ibu, di Gramedika, Rumah Sakit Ibu Anak Gramedika Padalarang. Ya, kan kalau tipoid itu nggak gratis ya, bukan program pemerintah yang digratiskan ya, tapi direkomendasikan. Ada nggak di sana? Siap, Ibu, ada. Ada. Jumlahnya banyak yang melakukan itu, vaksinasi tipoid. Di sini mah baru sedikit sih, Bu. Sedikit ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau suara saya kadang-kadang rada selip. Ini ngajar lumayan jam ngajar saya di awal-awal semester ini ditambah dengan mungkin
faktor imun yang sedang turun dan ada yang lewat, bakteri yang lewat ya. Di sini kita lanjut saja. eh, Sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, kita memahami perbedaannya ya. Apa vaksinasi dan imunisasi? Kalau vaksinasi itu adalah lebih ke proses pemberian vaksinnya dengan cara disuntikan atau diteteskan bisa melalui mulut untuk meningkatkan produksi antibodi sebagai penangkal penyakit. Kalau imunisasi adalah proses dalam tubuh supaya seseorang memiliki kekebalan tubuh. Jadi kalau vaksin, proses memberikan vaksinnya, kalau imunisasi, bagaimana tubuh meningkatkan kekebalannya. Itu definisi yang pertama. Yang selanjutnya vaksinasi didefinisikan menjadi tindakan yang memasukkan vaksin. Kalau vaksin itu sendiri adalah zat yang dimasukkannya. Jadi vaksinasi adalah tindakannya, vaksin itu adalah zatnya. Mungkin saya lebih percepat saja di sini. Kalau dari zatnya di sini ada yang mengandung virus atau bakteri yang dilemahkan, dan di sini ada juga yang mengandung protein dari virus atau bakteri ya. Perbedaan lain, vaksin ini adalah tindakan mendapatkan vaksin. Imunisasi adalah hasil dari vaksin, yaitu terbentuknya kekebalan. Jadi secara umum, vaksinasi itu adalah proses memberikannya. Kalau imunisasi, proses yang terjadi pada tubuh seseorang, sehingga seseorang menjadi kebal. Bagaimana dengan jenisnya? Di sini ada jenis imunisasi aktif, ada juga yang pasif. Yang aktif itu seperti apa? Yang aktif akan menghasilkan antibodi untuk kekebalan tubuh terhadap penyakit setelah seseorang mendapat vaksin. Definisi lain dari imunisasi aktif adalah respon imun yang sudah dibentuk ketika anak mendapat vaksin sebelumnya. Kalau vaksinnya yang memang eh, vaksin sebelumnya ya, karena sekarang sudah ada juga vaksin yang eh, penta ya, penta atau heksa di situ ya. Yang selanjutnya, imunisasi aktif. Imunisasi aktif memerlukan waktu agar kekebalan tubuh terbentuk, dan imunisasi aktif dapat diperoleh dari kekebalan tubuh yang dihasilkan tubuh sendiri. Jadi namanya aktif ya dari tubuh kita sendiri. Dan di sini bisa bertahan lebih lama ketika pasien aktif ya. Karena kalau aktif, kalau pasif di situ lebih khas ya. Ini yang pasif, imunisasi pasif bekerja sebagai pemberi antibodi dari orang yang sudah kebal terhadap penyakit tertentu, terhadap orang yang belum kebal. Jadi vaksin yang didapatkan dari orang lain. Atau imunisasi pasif ini bekerja secara alami, yaitu seperti pemberian antibodi dari tubuh ibu hamil kepada janin. Jadi bisa dari ibu hamil kepada janin itu umumnya, namun dari orang lain ke tubuh yang eh, belum mendapatkan pun itu bisa ya. Contoh imunisasi pasif misalnya ketika kan saat ini pun tidak semua orang membawa anaknya imunisasi ya, tapi dia beranggapan anak saya sehat kok tidak dilakukan imunisasi seperti anak yang lain, ya dia bisa sehat seperti itu karena dia di sekitarnya sudah mendapatkan imunisasi sehingga dia bisa menjadi ikut kebal ya. Sini ada juga imunisasi pasif buatan yaitu dengan cara menyuntikkan imunoglobulin. Dan imunisasi pasif yang lainnya definisinya di sini tidak membentuk kekebalan tubuh secara aktif, melainkan mendapatkan kekebalan tubuh dari orang yang kekebalan tubuhnya sudah terbentuk. Ya. Jadi mendapatkan manfaat dari yang lain. Atau imunisasi pasif ini tidak didapatkan dari tubuh sendiri. Kalau tadi aktif dari tubuhnya sendiri, kalau pasif bisa didapatkan dari orang lain atau dari ibunya ketika janin ada di dalam kandungannya. Apa manfaatnya di sini? Bisa meningkatkan kekebalan tubuh, bisa mencegah penyakit, kecacatan, bahkan kematian, dan bisa juga melindungi diri dari eh, penyakit yang berbahaya, bisa menurunkan prevalensi penyakit, bahkan di sini bisa menimbulkan eradikasi dari penyakit. Manfaat lainnya bisa mencegah penularan di masyarakat, terjadi kekebalan komunitas karena banyak yang mendapatkan imunisasinya, seperti kita kemarin COVID ya. Pada awal-awal kan eh, ketika belum ada vaksin, ya keluhannya sangat beresiko. Bahkan ada yang meninggal ya, banyak yang meninggal saat awal-awal. Lama-lama dengan adanya vaksin, kekebalan komunitas pun di sini bisa meningkat dan
bisa muncul sampai ke herd immunity di sini. Bagaimana pencapaian imunisasi pada bulan Juni 2024? Bayi yang eh, lengkap sini masih 20%, Mbak baru 15,7%, dan ini bisa kita lihat di aplikasi Sehat Indonesiaku. Kenapa masih ada beberapa anak yang tidak diimunisasi? Karena ada orang tua yang beranggapan takut panas, atau memang tidak mengizinkan, atau karena merasa tempatnya jauh, atau mungkin orang tua yang sibuk, atau karena anaknya yang sering sakit, atau bahkan ada orang tua yang tidak tahu tempat imunisasi. Ini masih ada ya, karena alasan ini pun disampaikan berdasarkan survei. Bagaimana program imunisasi? Di sini ada PPI, program pengembangan imunisasi, atau disebut juga dengan imunisasi wajib atau dasar. Kalau dulu hanya BCG, polio, DPT, hepatitis, ya. Terus berkembang ada hemofilus, influenza tipe B, dan berkembang lagi sekarang ada HPV di sini yang virus human virus papilloma, yaitu untuk mencegah kanker pada anak perempuan. Ada juga sekarang ada VCV ya di sini yang untuk mencegah pneumonia ya pada anak-anak ya, karena resiko pneumonia itu cukup memberatkan. Dan ada juga LV. LV itu adalah rotavirus vaksin dan MR ya. Di sini eh, lebih duluan dibandingkan dengan HPV dan LV ya. Dengan VCV ya. Karena di 2008 PCV di kita masih berbayar ya. Ini yang sudah menjadi program subsidi oleh pemerintah. Apakah ada yang punya pengalaman di sini yang sudah mendapatkan imunisasi yang terbaru di sini? Misalnya VCV, RV, ini kan masih termasuk baru, tidak seperti anak yang di tahun di bawah 2006 mungkin sudah ada ya. Yang sudah punya anak kemarin hanya sedikit ya di kelas ini. Selanjutnya ada juga program imunisasi non PPI, program pengembangan imunisasi yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Di sini MMR masih tidak disubsidi ya, TMI ya. Tifoid dan hepatitis A di sini eh, masih belum disubsidi ya. Ini rekomendasi yang direkomendasikan oleh IDAI. Kalau yang denggi di sini masih berbayar ya, tifoid masih berbayar. Tapi kalau yang HPV di sini sudah gratis ya. Kapan jadwal imunisasinya di sini? Usia 0 bulan, HB0, usia 1 bulan ada BCG, ada oral vaksin virus pertama, di 2 bulan ada DPT, HB atau HIV 1, OPV 2, ini semua sudah bisa membedakan ya. HB dengan HIV itu sesuatu yang berbeda ya, hepatitis B dan hemofilus influenza B ya. OPV itu adalah polio. Ini di usia 3 bulan, DVT, HB, HIB 2, dan OVV 3. Di 4 bulan, DVT, HB, HIB 3, dan IVV jadi injeksi di usia 4 bulan. Dan di usia 9 bulan ada MR ya. Karena tadi kalau MMR di situ masih berbayar ya. Ini jadwal imunisasinya secara umum sama dengan yang disampaikan secara tertulis tadi yang ada di tabel ini. Jadi hepatitis B bisa ditempatkan dari sejak 0 hari, terus nanti di usia 2 bulan, usia 3 bulan, dan 4 bulan. Ketika anak mengalami sakit misalnya di usia yang sudah ditentukan, dia masih bisa mengejar. Yang warna kuning ini adalah kondisi di mana anak mengalami ketertinggalan karena kondisi tertentu. Tapi di sini tetap harus berdasarkan rekomendasi dari tenaga kesehatan. Jadi tidak bisa kita menyimpulkan begitu setiap anak beda responnya, berbeda kondisi fisiknya. Ini mungkin saya tidak akan menjelaskan satu karena dalam umum tadi sudah tersampaikan. Hanya tadi di sana belum ada TD dan TDAP. TD dan TDAP ini adalah bagian dari deteksi
DV ini, atau kalau dulu singkatannya lebih ke DVT ya, difteri, pertusis, dan tetanus ya. Jadi itu adalah tetanus dan difteri ya. TDAP, tetanus dan difteri, tapi dengan kondisi yang berbeda di sini. Ini selanjutnya pengertian apa? BCG ini adalah vaksin Bacillus Calmette-Guerin. Tujuannya untuk apa? Sini untuk mencegah penyakit TBC dan bisa menghambat penyebarannya. Ruang lingkupnya, ketika kita tadi memahami tabel tadi, ruang lingkupnya kita bisa mengenal usianya kurang dari 2 bulan. Diberikannya satu kali dengan dosis 0,05 cc melalui IC ya, intrakutan. Untuk polio di sini, polio di sini ada yang oral, ada yang injeksi. Tujuannya tentunya mencegah poliomielitis ruang lingkupnya dari usia 0 sampai 11 bulan dan diberikannya 4 kali dengan interval 4 sampai 6 minggu. Apa keuntungan dari OVP dan kerugiannya? Keuntungannya di sini bisa memperoleh imunitas humoral dan lokal, jadi bisa imunitas di cairan tubuhnya atau secara lokal. Dan di sini imunitas mukosa usus sangat baik ketika anak dengan menggunakan oral. Dan di sini pemberiannya murah, mudah, dan bisa menimbulkan kekebalan juga ya, herd immunity. Kerugiannya ada juga kegagalan ketika pasiennya diare atau muntah, karena akan terbuang lebih cepat. Kontraindikasinya di sini pada pasien yang imunikompromis, jadi kekebalan tubuh yang turun ya, dan diperlukan cold chain, jadi penyimpanannya eh, sama harus mendapatkan tempat untuk menyimpan obat vaksin oral itu. Yang DPT di sini difteri, pertusis, tetanus. Tujuannya tentunya mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Ruang lingkupnya pada anak usia 2 sampai 9 bulan sebanyak 3 kali dengan interval 4 sampai 6 minggu dengan dosis 0,5 cc secara IM. Selanjutnya hepatitis B atau HB. Di sini tentunya vaksin untuk mencegah hepatitis B ya. Dan di sini ruang lingkupnya diberikan 3 kali saat lahir, 1 sampai 2 bulan, saat 4 bulan, dan diberikan secara IM. Untuk HIV di sini hemophilus influenza tipe B, tujuannya ya tentunya untuk mencegah infeksi yang disebabkan oleh bakteri HIV. Mulai dari infeksi di telinga, bronkitis, pneumonia, meningitis, infeksi sendi, tulang, darah, dan jantung. Ruang lingkupnya di sini pada anak usia 2 sampai 11 bulan sebanyak 3 kali dengan interval 4 sampai 6 minggu. Diberikan dengan dosis 0,5 cc setiap pemberian secara IM. Bagaimana dengan measles dan rubella? Measles di sini untuk mencegah campak dan rubella pada anak. Di sini sebetulnya programnya sudah dimulai dari sejak 2017 untuk menggantikan imunisasi campak. Kalau dulu hanya campak saja, dan sejak 2017 menjadi measles dan rubella. Lalu sebelumnya berbayar ya, tahun 2006 di situ masih berbayar. Tujuannya kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Ruang lingkupnya usia anak 9 bulan dan diulang dalam interval 6 bulan. Diberikan dengan dosis 0 sampai 0,5 cc secara subkutan. Dan di sini kita sudah mengenal vaksin kombinasi. Tadi Teh Mei di Poli sudah ada vaksin kombinasi, atau yang sudah punya anak ada yang pernah mendapatkan vaksin kombinasi? Ya, Teh Mei sudah memberikan pelayanan mungkin ya. Ketika online ya kita memang tidak bisa mewajibkan ya. Idealnya sih tetap ada di depan device-nya masing-masing, tapi mungkin karena salah satu yang ditawarkan di kita pun perkuliahannya bisa online, mungkin ini yang kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan dengan online ya di sini ya.
Ada yang bisa berbagi di sini untuk kuadrivalen, pentavalen, dan heksavalen? Karena kalau nanya beberapa orang yang anaknya masih di usia balita, ternyata sebagian masih ada yang belum mendapatkan kuadrivalen katanya ya. Tapi kalau secara teori, eh, yang memang sudah melakukan secara umum adalah di Jogja katanya ya. Jawa Barat masih sebagian saja yang menggunakan kuadrivalen. Apa sih yang dikatakan vaksinasi kombinasi ini adalah vaksinasi yang bisa diberikan dalam satu kali injeksi untuk kalau kuadri berarti empat, empat jenis vaksin, kalau penta ada lima, kalau heksa berarti di sini ada enam ya. Yang bawah ada enam, tapi kalau kita lihat garis miringnya hanya satu, dua, tiga, empat. Karena di sini ada difteri, tetanus, dan pertusis. Di sini sudah digabung dari sejak dulu ya. Ada juga hepatitis B, HIV, dan IVP tadi ya, injeksi poliovirus ya. Ada juga di sini yang peta, ada DVT. Kalau dulu kita mengenalnya DVT, kalau sekarang DVT itu ada eh, DTAV, ada DT eh, WA ya, DTWV ya. Di sini perbedaannya dari kandungan dari untuk pertusisnya yang membedakannya ya. Nah, di sini ada memang sudah digabung dari sebelumnya eh, dan ada yang sekarang digabungkan menjadi 4, 5, dan 6 jenis imunisasi. Vaksin kombinasi ini digunakan dalam imunisasi dasar adalah imunisasi maaf ya, pentabio yang terdiri dari DTaP, hepatitis B, dan HIV. Vaksin pentabio dapat diberikan pada anak usia 2, 3, dan 4 bulan atau 2, 4, dan 6 bulan. Jadi waktunya pun berbeda ketika kita menggunakan vaksin yang masih eh, seperti yang sebelumnya. Ya, tadi di tabel. Di tabel itu adalah vaksin yang belum dikombinasi. Jadi vaksin kombinasi di sini beda lagi jadwalnya. Vaksin combo atau kombinasi ini keuntungannya mengurangi jumlah suntikan. Ketika mengurangi jumlah suntikan, tentunya kunjungan pun akan lebih kurang lagi karena tidak harus setiap bulan di sini. Kalau kita lihat jadwal yang tadi disampaikan, serta meminimalkan ketidaknyamanan. Selain itu, memudahkan mengejar jadwal yang tertunda. Tadi di tabel yang sebelumnya ada yang warnanya oranye ya di situ, itu untuk jadwal yang tertunda masih bisa dikejar di waktu tersebut. Dan bisa mengurangi biaya karena memang tadi suntikan bisa diminimalkan jumlahnya, kunjungan juga bisa tidak terlalu sering ya. Dan di sini termasuk ke dalam vaksin baru ya. Apa kerugiannya? Menurunkan respon imun tiap antigen ya. Ternyata respon imunnya agak menurun, jadwal harus disesuaikan, mempengaruhi suplai dan harga dari vaksin. Selain itu, menambah ruang penyimpanan, karena penyimpanannya pun berbeda, tenaga kesehatan perlu beradaptasi dengan istilah-istilah yang baru ya. Nah, selain istilah yang baru, tentunya dengan jadwal pun di situ tenaga kesehatan ya perlu konsentrasi yang lebih tentunya ya. Aduh, mohon maaf suara saya makin begini ya. Padahal saya masih ada jadwal lagi nanti, maghrib. Ada yang tanyakan sampai di sini biar agak gantian. Ada yang punya pengalaman? Tidak ada. Mbak Santi sudah masuk, Mbak Santi. Di- belum ada tadi pada saat saya absen. Ada yang mau berbagi pengalaman? Yang tadi saat di absen belum hadir, apakah sudah masuk? Yap, tinggal Kang Alman, Ibu izin sudah dihubungi, tapi Pengalaman belum ada udah ya? siap. Vidya sudah ada. Sudah masuk, Bu. Sudah. Izin sudah, Bu. Ya.
Mbak Santi, ada Mbak Santi? Ibu Kemarin saya, Meliana, mohon maaf Bu, habis operan pasien oh, dirawat Ibu. oh ya, nggak apa-apa. Eh, Mbak Mei, tadi saya bertanya untuk vaksin combo. Apakah di Polinya sudah banyak yang menggunakan vaksin combo? Pentapalen, hexapalen, misalnya? Oh. Eh, Kalau vaksin combo mas, dengar saya sih belum ada Bu. Belum ya? Berarti masih di Jogja, betul ya? Ya, secara umum katanya memang secara teori masih di Jogja, di Jawa Barat masih belum ya. Barangkali rumah sakit tertentu atau swasta sudah biasanya kalau swasta kan suka mendahului ya, mendahului yang program pemerintah. Ternyata di swasta pun memang belum ya. Ya, terima kasih Mbak Mei. Selanjutnya, kalau tidak ada yang berbagi, saya lanjut lagi. Mohon maaf, suara saya seperti ini. Ketika berbicara vaksin, kita pun harus menyimpannya dengan benar ya. Seperti apa pengelolaan dari vaksin di sini disimpan di lemari, tentunya lemari es yang secara khusus hanya menyimpan vaksin saja, jangan dicampur dengan makanan yang lain ya. Dan di sini eh, jarak lemari dan dinding pun minimalnya 15 cm karena ternyata kalau jaraknya tidak disesuaikan fungsi dari kulkasnya pun katanya kurang maksimal. Dan di sini menyiapkan cold chain terstandar, yaitu ada freezer, lemari es, dan termosnya. Lemari es tidak terkena sinar matahari secara langsung, dan di sini sirkulasi ruangan pun harus cukup. Dan di sini vaksin disusun dengan jarak 1 sampai 2 cm atau 1 jari antar dus vaksin. Jadi nyusun dusnya pun harus benar-benar. Ternyata kalau terlalu padat dari suhu suhu kulkas pun di situ akan eh, lebih cepat ya merusak fungsi dari vaksin itu sendiri ya. Selain itu di sini vaksin polio memerlukan tempat penyimpanan dengan suhu 0 derajat. Vaksin hepatitis B, DPT, HB, HIV, IVP, DT akan berpotensi rusak jika terpapar suhu yang beku. Ya, betul-betul di sini harus menyesuaikan suhunya. Vaksin polio, BCG, dan MR di sini akan rusak jika terpapar, terpapar suhu panas. Pada umumnya, vaksin akan rusak jika terkena sinar matahari secara langsung ya. Jadi di sini penyimpanan harus betul-betul menjadi perhatian. Di sini pengambilan vaksin pun ambil sampel setiap tiap kotaknya, lihat kadaluarsanya, lihat ppm-nya atau vaksin vial monitor. Jadi bagaimana memonitor apakah vaksin itu masih bisa digunakan atau tidak. Dan juga warna larutannya, gumpalan dalam larutan itu pun harus menjadi perhatian. Dan di sini pisahkan vaksin yang tidak memenuhi syarat. Vaksin PVA, PPMA, dan vaksin PPMB, ya maaf ya. Vaksin yang PPMB pun di sini dipakai lebih dulu. Yang seperti apa sih PPMB dan PPMA? Di ruangan yang memang mengurus vaksin biasanya akan ditempel ya. Ini seperti apa? Eh, di sini ciri-cirinya secara narasi seperti ini. Nanti saya akan menunjukkan juga gambarnya seperti ini ya ketika melihat VM ini. Monitor via via vaksin monitornya ya. Di sini PPMA berarti tanda segi empat lebih terang dari lingkaran sekitar bila belum kadaluarsa, artinya masih dapat digunakan. PVMB di sini tanda segi empatnya berubah gelap tapi masih lebih terang dari lingkaran sekitarnya. Ini bila belum kadaluarsa, vaksin segera digunakan. Dia tetap melihat masa kadaluarsanya. Melihat masa kadaluarsanya, dan ini harus segera digunakan. Kalaupun bentuknya seperti B, kalau sudah kadaluarsa tentunya tidak boleh digunakan. Yang C di sini, tanda segi empat, warnanya sama dengan lingkaran. Sekitar vaksin ini tidak boleh digunakan. Yang D, tanda segi empat berwarna lebih gelap.
dari lingkaran sekitar, dan sini vaksin tidak boleh digunakan. Jadi di sini kita harus melihat tanda segi empat dan lingkaran di dalam botol ya. Ini yang bisa kita lihat ya. Ini yang A, yang paling kiri, ini segi empatnya lebih terang. Ini yang B, yang kedua, ini segi empatnya sudah mulai berwarna. Ini yang C, ini sudah tidak boleh digunakan karena sudah sama. Ini yang D, eh, yang kotaknya jauh lebih gelap. Ini sama tidak boleh digunakan ya. Bagaimana cara membawa vaksin? Di sini masukkan dalam cold box atau vaksin carrier. Bila jarak dekat, masukkan ke dalam Coolvac air. Jika jaraknya jauh, Coolvac yang beku. Termos tidak boleh kena sinar matahari secara langsung. Bagaimana durasi pemakaiannya? Di sini hepatitis B setelah dibuka dapat bertahan selama 4 minggu. Untuk polio, setelah dibuka bertahannya selama 2 minggu. Untuk MR, di sini hanya 6 jam. Untuk BCG hanya bertahan selama 3 jam. Inilah yang mendasari kenapa pemberian vaksin dijadwalkan ya. Mungkin Teh Mei merasakan di sana ya. Kalau dulu saya sebelum memahami teorinya, kenapa vaksin harus ada jadwal tertentu, tidak bisa kapan saja karena di sini durasi pemakaiannya sangat dibatasi oleh waktu. Sehingga kalau kapan saja bisa saja eh, ya pemborosan ya, karena harus dibuang. Ketika berbicara vaksin, kita mengenal KIPI. Apa itu KIPI? Kejadian ikutan pasca imunisasi. Dikatakan KIPI, di sini waktunya tidak lebih dari 1 bulan. Jadi ke semua kejadian sakit dan kematian yang terjadi dalam kurun waktu 1 bulan setelah imunisasi. Jadi kalau lebih itu bukan KIPI lagi. Nah, klasifikasi dari KIPI di sini KIPI lapangan, reaksi vaksin, kesalahan program atau teknik pelaksanaan imunisasinya, atau reaksi dari suntikannya, atau memang ada faktor kebetulan yang memang anaknya sudah punya bawaan, dan ada juga faktor lain yang tidak diketahui. Dan ada juga KIPI kausalitas. Tidak terdapat bukti hubungan, bukti tidak cukup untuk menerima hubungan, atau bukti memperkuat penolakan dari hubungan ini kausalitas, bukti memperkuat hubungan dari eh, pencegahan atau dari kausalitas, dan bukti memastikan hubungan dari kausalitas. Jadi kausalitas lebih ke berhubungan dengan apa hubungan yang terjadi di sana ya. Tata laksananya seperti apa? Di sini dari mulai penemuan kasusnya. Ketika ada penemuan kasus, dilakukan pelacakan, dilakukan analisis apakah KIPI-nya tadi KIPI lapangan atau kausalitas, dan harus ada tindak lanjut serta evaluasi. Ini mungkin untuk imunisasi. Ada yang mau berbagi? Biar saya ada waktu untuk istirahat, karena suara saya semakin serak. Selanjutnya, manajemen nyeri. Mungkin saya akan lebih singkat saja dari manajemen nyeri ya. Mudah-mudahan nanti bisa dibaca karena pembelajaran orang dewasa itu tidak selamanya dosen yang berceramah ya. Ketika banyak diskusi itu jauh lebih baik ya. Apalagi sekarang saya mohon izin karena suara saya seperti ini. Saya pun ada jadwal nanti nggak tahu nih jam 6 apakah saya tetap lanjut atau akan saya schedule ya. Ternyata semakin gatal tenggorokannya. Lalu kemarin sudah membaik ini. Untuk selanjutnya manajemen nyeri. Ya, saya lebih singkat lagi untuk manajemen nyeri. Namanya juga manajemen nyeri, berarti bagaimana cara kita meminimalkan rasa nyeri dari pasien yang kita hadapi adalah anak ya. Manajemen nyeri ada yang farmakologi, ada yang non farmakologi. Ketika berbicara farmakologi, tentunya berhubungan dengan obat-obatan. Nah, obat apa yang bisa meminimalkan rasa nyeri? Ada obat yang mengandung narkotik,
ada obat yang mengandung AIN di sini, antiinflamasi, nonsteroid, atau ada obat-obat ajupan atau obat-obat yang sifatnya koanalgesik ya. Untuk mereknya sekarang semakin banyak pabrik semakin banyak jenis obat yang harus kita pahami ya. Karena kalau jarang bertemu ya harus membaca brosurnya ya. Bagaimana yang non farmakologi? Ketika non farmakologi berarti tidak menggunakan obat, tapi menggunakan hal-hal yang memang bisa kita memodifikasi lingkungan atau memodifikasi dari konsentrasi dari anak atau memodifikasi eh, konsentrasi dari anak itu sendiri ya. Jadi di sini non farmakologi adalah terapi untuk mengurangi persepsi nyeri, membuat nyeri lebih dapat ditoleransi dan meningkatkan efektivitas dari analgesiknya. Ini ada metode pendukung. Metode pendukung artinya ya metode yang sifatnya suportif. Ini bisa mempromosikan perawatan psikososialnya pada anak. Prinsip utamanya adalah di sini bisa berpusat pada keluarga, didasarkan pada kebutuhan keluarga dan anak, atau perawatan berpusat pada keluarga di sini melibatkan keluarga untuk berpartisipasi dalam pengobatan, memberikan informasi sesuai dengan budaya, dan mengajarkan keluarga untuk mengatasi nyeri. Atau di sini pendekatan yang sifatnya empati yang bisa dilakukan oleh keluarga. Atau di sini bisa juga melibatkan adanya bantuan alat di sini, adanya buklet, video, gambar, atau boneka yang bisa memberikan dukungan secara psikososial pada anak. Ada juga yang sifatnya kognitif. Kognitif berarti mempengaruhi pikiran dari anak, bagaimana anak eh, memfokuskan perhatian dari rasa sakit itu sendiri, melibatkan seorang anak dalam suatu kegiatan. Di sini contohnya ada teknik distraksi, ini bagian dari kognitif ya, untuk meminimalkan rasa nyeri pada anak. Ini mungkin saya lewat saja karena di sini bagaimana kondisi-kondisi yang bisa ditemukan pada tingkatan anak antara bayi dan anak, apakah anak bisa menarik perhatian anak hanya dengan melihat atau bisa menarik perhatian anak dengan eh, fungsi pendengarannya atau hal lain yang bisa mempengaruhi pikiran dari anak tersebut sesuai dengan tingkatannya. Anak yang lebih besar di sini bisa melalui permainan, percakapan atau cerita khusus ya. Atau dengan virtual reality di sini untuk meminimalkan rasa sakitnya atau dengan cara bercerita. Behavior tentunya berhubungan dengan perilaku anak di sini. Perilaku-perilakunya harus seperti apa? Karena ini behavior ini anaknya harus lebih aktif ya. Ada koordinasi dan ada kerjasama antara anak dengan kita sebagai nakes. Di antaranya ada distraksi, reclaiming di sini, bagaimana mengkondisikan hal-hal yang sifatnya negatif menjadi positif untuk anak. Ada latihan napas dalam, ada relaksasi, relax, merelakan anak seperti apa, rhythmic, rhythmic breathing, tuh, mengatur pola napas, atau relaksasi progresif. Di sini berhubungan dengan fungsi dari otot-ototnya, atau ada terapi musik, bimbingan imajinasi, biofeedback, meditasi. Di sini meditasi pun berhubungan dengan pikiran. Ada juga di sini bagaimana dengan hipnosis ya, hipnosis yang bisa kita berikan untuk anak. Biasanya semakin kecil anak, eh, bawah sadarnya akan lebih mudah kita alihkan ya. Dan sini ada latihan fisik, ada nutrisi, herbal, dan lingkungan untuk behaviornya. Di sini teknik relaksasi juga dapat diterapkan dengan memberikan panduan kepada anak untuk melakukan teknik relaksasi pas. Namun secara umum yang sering diberikan pada anak dan paling mudah adalah lebih ke relaksasi atau distraksi dari beberapa contoh itu. Karena relaksasi napas itu bisa dilakukan kapan saja tanpa memerlukan persiapan apa-apa gitu. Pada saat kita pasangin itu saja itu yang paling ringan, tidak membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Dan di sini teknik napas pada anak
yang mengalami nyeri bisa digunakan dengan menggunakan alat bantu yang lebih mudah sehingga anak merasa eh, manajemen nyerinya seperti sedang bermain. Contohnya ketika eh, kita siapkan permainan yang meniup balon misalnya atau eh, gelembung-gelembung yang bisa ditiup sehingga anak merasa itu sedang bermain padahal eh, itu salah satu tujuan untuk mengatur napas dari anak itu sendiri atau dengan meniup baling-baling yang bisa dianggap sebagai permainan untuk anak. Kalau aktivitas relaksasi dalam di sini bisa diulangi inspirasi dan ekspirasi dengan frekuensi 6 sampai 10 kali per menit. Dan di sini relaksasi napas, di sini beberapa tujuan penting untuk eh, mengelola dari pernapasannya. Ya mungkin itu bisa saya lewat. Mungkin silakan dibaca saja ya. Untuk lebih dalamnya, untuk physical method di sini physical artinya berhubungan dengan fisik ya. Berhubungan dengan fisik, ini pun bisa anak menjadi lebih nyaman dengan cara apa? Biasanya dengan menggunakan taktil atau sentuhan atau dibelai anaknya. Semakin kecil anak biasanya mendapat belayan bayi. Bayi itu ketika bayi sedang stres kita belai, bahkan ada penelitiannya bayi yang hanya dipegang saja fungsi fisiologisnya jauh lebih baik dengan bayi yang hanya dibiarkan tanpa ada sentuhan ya. Sini dari physical method ini dari mulai menyentuh, membelai, memegang, memijat tangan, punggung, kakinya, kepalanya, dan perutnya. Dan di sini sentuhan merupakan komunikasi yang terbaik yang bisa kita berikan pada anak ya. Dan sini bisa juga dengan menggunakan sensasi panas atau dingin. Namun harus hati-hati yang hangat, bukan panas mungkin ya, cocoknya hangat ya. Yang hangat itu untuk kondisi seperti apa, yang dingin itu untuk kondisi yang seperti apa. Yang hangat biasanya untuk menjelekkan rasa nyeri di otot misalnya. Kalau dingin, ketika pasien ada memar itu jangan sampai menggunakan sensasi yang hangat ya. Karena ketika ada memar, dikasih sensasi yang hangat, di situ akan terjadi vasodilatasi sehingga akan menimbulkan rasa nyeri semakin bertambah ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya percepat. Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya? Cukup mungkin ya. Silakan dibaca lagi, bisa membaca dari PowerPoint yang akan saya berikan, atau mungkin bisa mencari dari sumber lain sebagai tambahan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kasih Bu. Ya, sama-sama. Mohon maaf, saya